Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 8 September 2024. Oh ya, ini hari Minggu ya. Selamat hari Minggu untuk kalian. Oke, bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Masih sering stalkingin kamu nih ya. Dia masih stalkingin kamu entah lewat apa. Tapi yang pasti dia lagi cari-cari tahu kabar kamu, keadaan kamu, apa yang saat ini kamu lakukan. Kalau misalkan di sini lewat dia lagi memblokir, ya entah mungkin lewat afirmasi ya. Dia mengirimkan insting seperti itu ya, semacam kayak loa gitulah ya. Lagi sering kepikiran kamu, lagi sering bernostalgia ya, memikirkan apa yang dulu pernah terjadi di antara kalian. Sering halu ya, nih orang sering halu juga. Ngehaluin kamu ya, apalagi kalau dulu pernah melakukan apa gitu dengan kamu, dia masih sering kepikiran. Forgiving and learning ya, aku lihat di sini dia ada apa ya, dia merasa bersalah sama kamu. Dia merasa bersalah, dia ingin meminta maaf atas apa kesalahan-kesalahan dia, atas apa perlakuan dia yang selama ini menyakiti kamu, entah itu ngeghosting, entah itu tidak memperlakukan kamu dengan baik atau apapun yang intinya menyakiti kamu gitu ya, atau membuat kamu kecewa gitu. Dia ingin meminta maaf nih di sini, entah apa yang pernah dia lakukan ya. Aku lihat di sini ya, kalian tahu lah ya apa yang dia pernah lakukan sama kamu. Dan di sini rasa bersalah ini cukup kuat dari dia, sangat-sangat kuat rasa bersalah, rasa nggak enak sama kamu ya, dan ingin meminta maaf. Flirt, orang yang gampang tergoda ya, jadi dulu itu orang yang gampang banget tergoda dengan entah wanita lain atau pria lain atau materi atau apapun ya, orang yang gampang tergoda orang ini ya. Jadi orangnya biasanya orang yang pelin-pelan, tiba-tiba ngilang, tiba-tiba tidak menepati janji, tiba-tiba merubah rencana, seperti itu ya, orang yang gampang tergoda. Religious factor, orang yang sebenarnya aku lihat religius ya, religius ataupun spiritual, atau keduanya, dia religius dan dia juga spiritual yang kuat gitu ya, aku lihat di sini. Jadi kemungkinan ya orang tuh ya apa-apa tuh kayak suka kepikiran, terus itu suka apa ya, kayak menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, berdoa ya, kayak misalkan kayak gini, kalian lagi diem-dieman ya saat ini atau selama ini lagi diem-dieman, dia banyak mengafirmasi atau dia banyak berdoa meminta untuk diberikan apa ya, jalan yang terbaik. Nah, gimana di antara kalian? Intinya aku lihat di sini dia orang yang religius, atau bisa juga dia ini orang yang spiritual banget ya, atau ya keduanya gitu ya. Jadi hubungan kamu dengan dia ini apapun bentukannya itu benar-benar menggunakan kereligiusan dan kespiritualitasannya dia gitu ya. Dia sangat sangat mempengaruhi sekali hubungan ini dengan kereligiusan dia atau kespiritualitasannya dia. You deserve love ya, dulu memang orang ini sering mendenial atau seperti tidak yakin terhadap kamu, apa ya, intinya dulu itu belum klik gitu lah ya dengan kamu, belum sepenuhnya klik, belum sepenuhnya yakin bahwa kamulah orangnya. Nah, setelah sudah sekian lama nih dia kenal kamu, dia memperhatikan kamu,
dia merasakan adanya hadirmu di kehidupan dia, udah sekian banyak hal yang telah kamu berikan, kamu lakukan untuk dia. Di sini dia baru sadar sekarang, oh ternyata cuman kamulah yang terbaik, cuman kamulah yang tepat untuknya, cuman kamulah yang paling ngertiin dia. Pokoknya di sini akhirnya dia sadar gitu, ternyata kamulah orangnya gitu. Mungkin selama ini dia juga dalam hal percintaan tuh udah bolak-balik berkelana ya, menjalani hubungan dengan si A, si B, si C, si D, entah sampai Z, entah sampai berapa banyak lah ya. Tapi ternyata semuanya itu kayak nggak ada gitu loh yang memberikan dia rasa keterikatan yang kuat, atau rasa kepuasan, rasa kenyamanan, rasa damai, rasa diperhatikan, disayangi, nah kayak gitu. Nah kalau di kamu ya, ketika dia dekat dengan kamu, kenal dengan kamu ya, dia perhatikan nih, dia baru sadar gitu. Beli santan. Bahwa kamulah orang yang apa ya, paket komplit lah ya gitu ya, yang paling ngertiin dia, yang paling deket dengan dia, paling membantu dia, paling mendukung dia, seperti itu ya. Jadi di mata dia kamu juga orang yang mandiri ya, orang yang tidak bergantung, terus itu juga penuh dengan semangat, orang yang memiliki power gitu ya. Entah dalam bidang apa powermu, tapi di sini dia melihat kamu tuh pemberani, jadi berpower gitu loh. Ya kalau aku lihat di sini. Sehingga jadi menurut dia itu kamulah yang tepat bagi dia. Setelah sekian banyaknya dia berkeliling mencari pasangan, ya mencari orang yang menurut dia tepat, dan ternyata pilihannya sekarang dia baru sadar itu kamu. Gitu. Tapi setelah sekian banyak perjalanan yang telah kamu lalui dengan dia ya, biasanya nih hubungan kalau udah ada flirt, udah ada forgiving and learning, berarti dia ini udah nyakitin kamu banget gitu. Tapi setelah udah nyakitin kamu baru sadar ternyata kamulah yang paling klik, yang paling tepat, yang paling terbaik gitu ya untuk dia. Akhirnya setelah semuanya sudah terluka ya, kamu sudah kecewa, baru sadar gitu ya. Setelah dia sudah berulang kali berkelana ya, mungkin ada yang diselingkuhi lah ya, atau dia punya pilihan lain lah ya, kan di sini ada flirt ya. Jadi ya kamu mungkin sudah sekecewa itu gitu ya. Nah di sini dia baru sadar bahwa kamulah orang yang tepat. Mungkin kamu yang paling sabar, paling mengerti dia, paling sabar dengan kelakuan-kelakuan dia selama ini, paling bisa bertahan lama sama dia gitu ya. Yang paling-paling tuh ada di kamu, bagus-bagusnya ya. Nah seperti itu. Jadi makanya di sini aku lihat ya sudah menetapkan bahwa kamulah orangnya. Hanya saja ini ada apa sih namanya tuh, ada halangan dari jarak ya. Ada halangan dari jarak yang mungkin cukup jauh, sehingga tuh dia ini apa ya, nggak gampang untuk satset datang ke kamu atau memperjuangkan kamu, karena di sini dia lihat ada jarak yang begitu jauh. Entah ini memang hanya sekedar jarak atau ada hal lain yang menghambat dia. Tapi kalau dari sini aku lihat baru jarak ya. Jarak dan rasa bersalah. Ya, rasa bersalahnya inilah yang menghambat dia nggak bisa satset gitu sama kamu. Ya, datang ke kamu, apalagi ditambah dia setelah menyakiti kamu, ada flirt di sini. Ya, makanya di sini energinya stalking, terus apa itu namanya, ngehaluin kamu, ngebayangin kamu, mikirin kamu gitu doang ya. Oke, kita lihat dari tarotnya seperti apa.
Ada indikasi dia saat ini tuh ngerasa kesepian, ya. Kuat banget ini energinya, dia tuh ngerasa kesepian saat ini. Kenapa kesepian? Ya karena udah nggak ada kamu di sisi dia, entah kamu memang saat ini udah cuek banget, ya, atau bahkan mungkin kamu memang sudah menolak dia, atau bisa jadi sudah memblokir dia, seperti itu, ya. Jadi aku lihat di sini dia um, tidak sedekat dulu ya, saat masih ya adem ayemnya hubungan kalian berdua. Saat ini tuh udah bener-bener dingin-dinginan gitu loh. Ya kamu cuek, kamu sudah tidak peduli, kamu sudah bahagia dengan hidupmu sendiri. Nah, atau bahkan memang kamu sudah move on, atau kamu memang sudah memblokir gitu ya. Sehingga saat ini dia benar-benar sendiri. Karena ya itu tadi, dia baru menyadari bahwa kamulah orang yang paling lah untuk dia gitu ya, paling ngertiin dia, paling pahami dia ya, paling membantu dia seperti itu, atau paling apalagi lah ya yang baik-baik, yang pokoknya yang dia butuhkan lah kayak gitu ya. Tapi ya karena kamu sudah tersakiti, kamu sudah terlanjur kecewa, kamu sudah terlanjur mengambil keputusan untuk pergi ya, untuk tidak peduli, untuk memblokir dia, ya mulai di sini dia sendirian gitu ya. Entah memang di sini dia tidak ada lagi yang tertarik dengan dia, atau memang ada yang tertarik tapi dianya yang tidak tertarik atau gimana. Intinya dia ngerasa kesepian saat ini tanpa kamu. Karena mungkin kalau ada kamu itu apa ya, mungkin kamu suka nyeriwisin dia, cerewet ya, cari masalah dengan dia. Pokoknya rame lah ya kalau ada kamu tuh. Jadi dia mungkin sudah terbiasa atau gimana. Sekarang nggak ada kamu udah cuek banget, kamu udah dingin, benar-benar kesepian. Ya, intinya seperti itu deh, dia benar-benar kesepian. Ditambah lagi, dia melihat saat ini kamu sekarang lebih sibuk dengan hidupmu sendiri. Gitu ya. Dia merasa bahwa kamu sekarang terlalu sibuk untuk bisa bersama dia, untuk bisa menghabiskan waktu bersama dia. Entah memang saat ini memang kamu sibuk dengan karir, pencapaianmu, atau hidupmu sendiri, tapi dia ngerasa kayaknya kamu sekarang lebih sibuk gitu dari yang kemarin-kemarin. Mungkin dulu kamu saking bucinnya sama dia ya, mungkin hampir setiap hari kamu chatin dia, kamu teleponin dia, kamu cari-cari dia. Ini kok apa ya, mungkin kamu jarang apa itu namanya, upload status di WhatsApp atau di Instagram atau di apa, kamu kurang aktif gitu mungkin di media sosial, atau ya mungkin dia sempet chat kamu atau telepon kamu tapi nggak kamu bales, nggak kamu angkat gitu teleponnya atau gimana. Intinya di sini dia ngelihat kamu kayak itu sibuk, atau memang bisa jadi kamu mungkin pasang status ya, entah itu di media sosial kamu yang mana, terus kamu memperlihatkan bahwa benar-benar sibuk gitu. Intinya di sini dia menilai bahwa saat ini tuh kamu sibuk banget sehingga kayak nggak punya waktu luang untuk apa ya, berinteraksi dengan dia kayak gitu ya. Entah apa yang terjadi deh dengan kamu, entah memang sibuk dengan kerjaan kah, atau sibuk dengan teman-teman kamu kah, atau ya sibuk dengan kehidupanmu sendiri, bahagia dengan hidupmu sendiri atau gimana. Intinya dia ngerasa kamu terlalu sibuk untuk menghabiskan waktu bersama dengan dia. Ya aku lihat di sini sangat-sangat merasa kesepian ya, akhirnya dia merasa kesepian sekarang. Terus itu juga dia merasa kayak kamu sudah meninggalkan dia. Ya, dia ngerasa udah kamu itu udah beda gitu. Kamu sekarang berani gitu untuk pergi, udah kayak nggak peduli gitu sama dia, meninggalkan dia seperti ini. Terus itu juga aku melihat di sini emang ada rasa ingin mengatasi ketakutan nih. Siapa nih? Kamu ataukah dia? Ya, jadi kalau aku lihat di sini ada yang masih ada yang memiliki ketakutan tentang sesuatu, sehingga yang seseorang yang memiliki ketakutan ini ingin mengatasi ketakutan itu dan ingin menempatkan diri di masyarakat
gitu ya, entah kamu atau dia ya, entah ketakutan apa gitu. Nah, ini mulai berbaur lagi gitu dengan keadaan luar ya. Mungkin kemarin misalkan dia mungkin abis difitnah kah, abis punya masalah kah, sehingga menutup diri di rumah saja atau gimana gitu. Nah, sekarang berani untuk keluar. Atau mungkin kamu mungkin trauma ya, mungkin kamu trauma dari masa lalu kamu bersama dia, mungkin kamu ya patah hati banget gitu ya, kecewa banget sehingga kamu ingin di rumah dulu selama ini. Nah, sekarang kamu mungkin ingin mengapresiasi dirimu untuk ya bahagia di luar sana. Nah, bisa jadi ya. Tapi di sini aku lihat ada energi seseorang yang punya ketakutan dan ingin melampiaskan ya, melampiaskan ketakutan itu di luar sana. Terus itu juga ada The High Priestess. Kalau The High Priestess ini berarti sebenarnya ya insting kamu dengan dia itu kuat. Dan sebaliknya, dia terhadap kamu itu kuat. Jadi, kalau aku lihat di mana dia memikirkan kamu, ya atau kapanpun dia memikirkan kamu, kamu pun merasakannya. Makanya begini, tiba-tiba nih, misalkan sekarang kayaknya santai-santai aja tuh, kamu nggak kepikiran dia, kamu nggak rindu dia, kamu nggak pengen tuh cari-cari dia. Pokoknya ya sibuk aja lah dengan karir, dengan pekerjaanmu, have fun dengan teman-temanmu atau gimana. Pokoknya nggak ada tuh pikiran yang mikirin dia. Tiba-tiba sejam kemudian, kok kamu kangen dia, kok kamu kepikiran dia, kok kamu pengen tahu ya, pengen stalkingin dia, kayak gitu. Itu karena energi dia kepikiran kamu. Jadi dia kayak mengirim sinyal ya, mengirim sinyal dari instingnya dia ini ke kamu, sehingga kamu pun rasanya pengen tahu kabar dia, apa yang dia rasakan kamu merasakannya. Karena kalau aku lihat di sini semakin kesini ternyata insting dia terhadap kamu itu kuat gitu. Makanya nih ya, biasanya kalau udah kayak gini itu kalau misalkan dia punya selingkuhan ya, kamu pasti belum melihat dengan mata kepalamu sendiri, kamu sudah merasakan, nih orang kayaknya ada selingkuhan deh di sana gitu. Apalagi di sini ditambah lagi ada LDR kan. Jadi kemungkinan akan sulit gitu untuk melihat dengan mata kepala sendiri. Tapi tiba-tiba kok ada perasaan atau ada pemikiran bahwa dia ini selingkuh nih kayaknya di sana. Nanti selang beberapa hari tahu-tahu dia udah upload status bersama yang lain atau statusnya udah menjuru-juru ke perselingkuhan. Nah, kayak gitu. Beneran ternyata insting kamu benar. Seperti itu, biasanya seperti itu ya, atau gimana deh ceritanya gimana? Pokoknya di sini aku lihat memang insting kalian berdua ini sama-sama kuat, sehingga kadang belum dilihat dengan mata kepala sendiri, belum didengar dengan secara langsung, ya kalian sering terjadi kesalahpahaman karena sudah menduga-duga. Ya, karena sudah menduga-duga. Walaupun memang itu faktanya, tapi karena belum ada konfirmasi gitu ya, belum ada kejelasan, karena sudah menduga-duganya ya sering terjadi konflik di antara kalian. Seperti itu ya. Oke. Kemudian Four of Wands. Nampaknya hubungan kamu dengan dia selama ini tuh banyak sekali hal-hal negatifnya ya. Ya, sehingga hubungan kalian tuh kayak kurang harmonis. Ada ketidakbahagiaan dari kalian, ditambah lagi dengan di sini mungkin ada pengaruh dari keluarga ya. Entah apa yang keluarga kalian ini lakukan, tapi ada pengaruh dari keluarga sehingga kalian juga akhirnya nggak bahagia. Entah ini karena tidak dapat restu kah, atau ada ikut campur dari keluarga kah, atau gimana gitu ya. Jadi ada ketidakharmonisan dan ketidakbahagiaan. Hubungan juga nggak stabil ya. Akhirnya hubungan kalian terlihatnya gagal dijalani ya. Jadi kemarin itu ya seperti itu, hubungan kalian terlihat gagal. Apalagi di sini ditambah dengan adanya perselisihan atau kesalahpahaman yang cukup tinggi di antara kalian, ditambah lagi miskomunikasi yang
jarang banget ada komunikasinya ya. Jadi mungkin kemarin kalian berpikir bahwa kayaknya memang kita ini udah nggak cocok deh. Atau memang kita ini nggak cocok sebenarnya dari awal, seperti itu ya. Intinya ada pemikiran dari kamu ataupun dia, atau memang kalian berdua. Tapi kalau aku lihat di sini energinya lebih ke kamu sih, ya. Lebih ke kamu kayak berpikir, kayaknya kita ini udah nggak cocok deh. Makanya di sini memilih untuk pergi, memilih untuk udah deh gitu, selesai aja gitu, ya. Karena yaitu banyak sekali hal-hal negatif yang terjadi di hubungan kalian gitu, sehingga kalian merasa seolah-olah kalian sudah tidak cocok lagi gitu. Makanya di sini memilih untuk udah deh pergi aja, berpisah aja, seperti itu. Oke, aku melihat di sini dia memandang kamu tuh orang yang sangat ambisius, orang yang tekun, sangat berorientasi pada tujuan, dan aku lihat memang dia ini juga orangnya perencana juga ya, orangnya juga ambisius dalam karir, keuangan ya. Terus juga aku melihat di sini di mata dia kamu itu orang yang rajin, orang yang membumi, orang yang sederhana, orang yang nggak neko-neko, loyal ya, setia dan juga bisa diandalkan. Ya, aku lihat di sini dia menganggap kamu seperti itu. Dan bisa jadi dia juga ternyata seperti ini orangnya. Ya, orangnya juga mungkin setia, orangnya mungkin loyal. Tapi kalau setia di situ ada flirt ya. Jadi kemungkinan ini lebih ke kamu sih. Ya, lebih ke kamu ya. Setia, loyal. Kemudian aku melihat di sini juga kamu dan dia ini sebenarnya ada rasa pengabdian, keteguhan yang kuat di hubungan ini. Ya, aku lihat selama ini. Walaupun mungkin terlihatnya kayak cuek, ya, sok tidak peduli, sok lebih mementingkan diri masing-masing, kayak gitu. Tapi sebenarnya perasaan dia terhadap kamu itu sebenarnya ada keyakinan yang kuat, keteguhan. Ya intinya ini perasaan itu memang untuk kamu gitu. Walaupun mungkin kemarin sempat mendenial, nggak yakin, belum merasa yakin, belum merasa klik gitu ya. Tapi sebenarnya aku lihat di sini dia tuh udah yakin, teguh ya bahwa ya kamulah orangnya gitu. Cuman kelakuannya aja. Jadi beda di hati, beda di mulut, beda di tindakan. Orangnya seperti itu, pelin-pelan ya. Terus itu juga dia merasa bahwa nampaknya gairah cintamu ini sudah memudar. Atau memang hubungan ini nuansanya tuh sudah hubungan cintanya tuh sudah memudar. Ya nuansanya tuh udah kayak tidak seperti dulu lagi, yang dulu kamu sangat bucin, sekarang kamu udah bodo amat. Kayak gitu. Dia ngerasa seperti itu. Ya hubungan kalian seperti gairahnya itu sudah mulai memudar atau memang sudah memudar. Sehingga ya menurut dia ini butuh untuk adanya dorongan untuk menambah kembali kegembiraan di situasi kalian yang flat ini. Memang ada masalah ya di hubungan kalian, di antara kalian berdua, entah apa ini. Tapi inilah yang nampaknya butuh diperbaiki masalah ini. Terus itu juga aku melihat lanjut ya. Kalau aku melihat sih di sini ada keinginan dari dia untuk terus maju bersama kamu. Ya, ini orang pengen menghilangkan keraguan-raguan dia yang selama ini dia miliki terhadap kamu. Dia pengen terus maju, ingin memiliki kamu. Hanya saja ya memang masih ada hambatan-hambatan itu tadi yang mungkin membuat dia nggak bisa satset gitu loh, datang ke kamu atau memperjuangkan kamunya kayak gitu ya. Karena aku lihat di sini pun dia masih sering gitu kayak ngehayalin kamu, memikirkan kamu bisa bersama dia di masa depan
ya. Ini orang masih sering ngehayalin kamu di masa depan, bisa memiliki rumah tangga bahagia dengan kamu, bisa bersama kamu di masa depan, bisa serumah dengan kamu, ya yang semacam itu. Ya kalau aku lihat di sini. Jadi dia pengen untuk memperjuangkan kamu lagi, ingin menghilangkan keraguan-raguannya, hanya saja ya ini masih ada hambatan ya, ditambah lagi dengan ini ada Six of Pentacles. Jadi kalau aku lihat ini kan tentang masalah keseimbangan ya. Ini orang ini kalau aku lihat nampaknya belum seimbang gitu ya. Dan kalau Six of Pentacles itu tentang pemanfaatan. Ya oke, nanti deh. Jadi kalau aku lihat di sini ternyata ego juga bermain ya, karena ada Strength reverse. Entah ini kamu masih menunjukkan egomu, tidak mau kalah ya, atau memang dia juga memang orangnya ego juga gitu ya, dianya juga egois dan tidak mau terlihat kalah gitu. Dan ini maksudnya tidak mau terlihat kalah nih gini, kan dia pernah menyakiti kamu ya, untuk mengatakan kata maaf itu pun sulit. Egonya, karena egonya memang besar, ditambah kamu nih orang yang dulu selalu disakiti oleh dia, ya otomatis di sini kamu pun tidak mau dong disakiti lagi. Akhirnya di sini ya kamu nggak mau untuk memulai percakapan duluan kah, atau welcome dia duluan kah ya, gitu, atau nanya kabar dia duluan kah, seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini mungkin selama ini kamu sangat bergantung atau punya ketergantungan, sedikit memiliki ketergantungan terhadap dia. Tapi justru malah karena kamu mungkin karena kamu sudah menunjukkan ketergantungan, walaupun itu sedikit ya, menunjukkan ketergantungan sama dia yang merasa tidak aman dan tidak nyaman. Dia merasa kayak kamu terlalu menyulitkan dia gitu, karena kamu menunjukkan ketergantungan atau posesif atau takut kehilangan, nah seperti itu ya. Sehingga dia ngerasa kayak kemandirian dia yang tadinya dia dulu tidak ada kamu yang posesif seperti ini, atau kemarin kamu posesif, nah dulunya tuh belum ada kamu, tidak pernah diposesifin, dia bisa bebas melakukan apapun, mengejar hobinya, fokus dengan karirnya. Nah ketika dia kenal kamu, ada sedikit ketergantungan dari kamu. Jadi kalau dia tiba-tiba nggak menghubungi kamu selalu ngegupekin dia, cari-cari dia, telepon dia, seperti itu ya, intinya ngegupekin dia. Akhirnya ya di sini dia ngerasa risih, ngerasa nggak nyaman, merasa beban. Nah kamu dianggap beban dulu itu. Nah akhirnya di sini dia menjauhi kamu, seperti akhirnya kamu tidak merasa diperlakukan dengan baik atau tidak ada timbal balik, seperti itu. Nah padahal di sini kamu menunjukkan keposesifannya kamu atau sedikit ketergantungannya kamu agar ya dia tidak cari yang lain, agar dia bisa merasa nyaman sama kamu, agar dia bisa merasa bisa terbuka dengan kamu, jujur sama kamu. Niat kamu dulu seperti itu, tapi justru malah dia merasa risih dengan keposesifannya kamu atau sedikitnya ketergantungan dari kamu ini, seperti itu ya. Terus akhirnya di sini karena dia ngelihat kamu orangnya tergantung gitu ya, kayak bergantung gitu sama dia. Akhirnya di sini dia menunjukkan sifat controllingnya gitu ya. Ya dia merasa bahwa kamu udah kebucinan nih sama aku. Jadi bisa dia manfaatkan, bisa dia kontrol kamunya. Kayak gitu. Agar dia ya bisa melakukan kebebasan dia, tapi kamu tetap memberikan perhatian ke dia. Kayak gitu. Ya. Jadi selama ini yang dia lakukan adalah mengontrol daripada simpatik dengan ketergantungannya kamu atau keposesifannya kamu atau perhatiannya kamu. Ya dia nggak pernah memperhatikan kamu, tapi dia ingin diperhatikan oleh kamu. Paham ya? Jadi seperti itu. Jadi bisa dibilang kayak dia memanfaatkan kebucinannya kamu selama ini, tapi dia tidak pernah membalas kebucinannya kamu. Intinya seperti itu deh, simpelnya ya. Terus itu juga
Ya, aku melihat di sini kamu selalu merasa seperti diabaikan. Bahkan, keinginan, kepentingan-kepentingan kamu atau kemauan-kemauan kamu itu kayak selalu diabaikan sama dia. Tapi kalau misalkan dia meminta sesuatu dari kamu atau dia butuh sesuatu, ya kamu selalu memberi gitu. Entah ini memang dia paksa kamu harus memberinya atau ya karena kamu orangnya masih dulu itu bucin banget gitu kan. Ya tanpa dia memohon-mohon sama kamu ya kamu langsung kasih gitu. Tapi giliran kamu pengen sesuatu, kamu sampai marah, sampai kesel, sampai memohon-mohon, enggak ada tuh yang dia kasih gitu ya. Jadi karena memang ada keegoisan inilah yang membuat kamu ya udah lepas tangan gitu, nggak mau lagi untuk menunjukkan kelemahanmu ya. Kelemahanmu tidak mau menunjukkan kamu ngemis-ngemis gitu ya. Sehingga di sini aku lihat ya kamu juga nunjukin keegoannya kamu, dia pun memang orangnya egois seperti itu. Ya, jadi di sini makanya hubungannya nggak sat gitu. Ya, karena di sini masih ada ego. Oke, Six of Pentacles. Aku lihat kan di sini penyalahgunaan ini ya, memanfaatkan kebaikan ya. Karena kalau aku lihat Six of Pentacles ini kan tentang dinamika kekuasaan. Ya, dia orang yang sangat ingin berkuasa atas segala sesuatu. Makanya dia pengontrol, punya sifat pengontrol itu, suka mengendalikan segala sesuatunya sesuai dengan maunya dia, gitu ya. Ingin dia punya jiwa penguasa gitu loh, ingin selalu berkuasa seperti itu. Sehingga orang ini kalau misalkan dibaikin, dia akan menyalahgunakan kemurahan hati orang lain itu, termasuk kamu gitu. Kalau kamu orangnya baik banget ya, karena kalau aku lihat kan kamu dermawan banget kan, baik hati banget kan. Aduh maaf ya ribut. Jadi kalau misalkan kamu dilihat dia orang yang baik banget ya, apa mau dia kamu selalu kasih, ya udah di sini dia akan menyalahgunakan kemurahan hatimu, dia akan semena-mena sama kamu, dia akan memanfaatkan kebaikan hatimu, ya. Bahkan mungkin hanya sekedar kayak mengisyaratkan aja gitu, dia kayak kode-kodein dia pengen sesuatu gitu ya ke kamu gitu ya. Mungkin nggak dengan secara gamblang gitu dia ngomong langsung ke kamu ya, karena dia tapi udah ngode-ngode gitu, otomatis kamu kasih kayak gitu. Karena kamu orang yang terlalu baik. Sebenarnya aku nggak tahu deh, ini terlalu baik atau terlalu bodoh ya. Tapi yang pasti begitulah ya. Orang ini pun kalau ingin meminta sesuatu, dia suka memberi isyarat dengan kamu. Akhirnya ya kamu cari-cari tahu sendiri sebenarnya ini orang mau apa gitu ya. Akhirnya nanti kamu kasih. Dan aku lihat sebenarnya kamu dengan dia ini ada ketidaksetaraan. Ya, mungkin di sini ada bias yang terlalu besar. Misalkan mungkin kamu berasal dari orang yang kaya raya, dari keluarga yang kaya raya. Dia misalkan dari orang yang biasa-biasa saja kayak gitu. Ya. Nah, terus juga kamu mungkin memang dilatih dengan keluargamu atau dididik oleh keluargamu sebagai menjadi seseorang yang dermawan. Ya udah, habis kamu dimanfaatkan oleh dia kayak gitu ya. Jadi Six of Pentacles reverse ini tentang pemerasan, aku lihat dalam segi apapun ya, terutama materi ya, karena ini pentacle, uang, koin ya, tentang koin. Jadi kemungkinan pemerasannya ini dalam hal materi seperti itu. Entah udah berapa banyak ya, kalian ingat-ingat aja sendiri seperti itu ya. Terus itu juga aku melihat di sini hubungan yang tidak stabil karena salah satu di antara kalian terlalu menyalahgunakan otoritasnya sebagai pasangan sehingga menguasai pasangannya seperti itu ya. Jadi ya dia menyalahgunakan otoritas dia sebagai pasanganmu ya, dengan alih-alih kamu bucin mencintai dia gitu ya. Jadi mungkin yaitu entah ini memang secara gamblang dia tunjukkan kalau misalkan kamu nggak ngasih dia, dia akan meninggalkan kamu, atau ya
dengan pemikiran kamunya sendiri gitu. Kalau misalkan dia ngodein atau mengisyaratkan kamu tentang sesuatu, kalau misalkan kamu nggak ngasih dia, nanti takutnya dia pergi, nanti takutnya dia pilih yang lain, akhirnya ya udah kamu dimanfaatkan lagi, kamu kasih lagi ya isyarat-isyarat yang dia mau seperti itu. Jadi selama ini aku lihat memang kamu sempat bergantung gitu sama dia karena takut akan ditinggalkan. Ya, kamu sangat tunduk dulu itu sama dia. Ya, aku lihat di sini dia selalu menyalahgunakan sifat baikmu, memanfaatkan kelebihannya kamu, tapi tidak pernah mau membalas budi sama kamu. Ya, nikmatin aja apa yang kamu kasih, tapi dia tidak pernah berbalik memberi kamu untuk membalas budi atas kebaikanmu. Ada ketidakseimbangan ya di hubungan ini, dan walaupun ada ketidakseimbangan juga, orang ini tidak mau juga memperbaiki. Kenapa? Karena dia orangnya egois. Ya, dia nggak mau, kalau orang egois itu nggak mau dibilang salah, ya, tidak mau gitu ya. Nah, jadi inilah sebenarnya yang menjadi masalah di antara kalian. Kalau memang kamu dengan dia memang belum menikah, memang indikasi keegoisan atau kekasaran yang akhirnya membuat kamu lebih memilih menjauh dari dia gitu ya, karena dia terlalu kasar, terlalu egois gitu ya. Jadi inilah yang dia rasakan ya. Kamu menjauh dari dia, itu yang dia rasakan dari kamu sekarang. Kok kamu sekarang nggak kayak dulu ya? Dulu kamu bucin banget sama aku, dulu kamu perhatian banget sama aku. Kok sekarang kamu kayak menjauhi aku? Kok kamu sekarang kayak masa bodoh gitu sama aku? Gitu yang dia rasakan. Oke? Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Virgo, ada Leo. Ya, itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Terus ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 3, 8, 12, 7, 21, 15, 2, 24, 25, 4, 16, 30, 31, 18, 19, 26, 5, 14, 28, 23, 22, 9, 1, 17, 20, 29, 6, 11, dan 13. Kemudian bulannya ini bulan-bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Desember, Februari, Juni, Oktober, Juli, Mei, Januari, November, September, dan Agustus. Kemudian apa nih? Sionya bisa sio kamu atau sio dia, silahkan disituasikan saja. Sio macan, sio kambing, sio anjing, sio babi, sio ular, sio monyet, sio naga, sio kerbau, sio kelinci, dan sio ayam. Kemudian alfabetnya, alfabet ini bisa nama lengkap, inisial, atau apapun ya yang berhubungan dengan kalian. Wow, banyak banget ini. SRH VGADOZIXTLUCMBPYEK QWFG dan N. Kurasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.